Selamat pagi adik-adik para mahasiswa peserta mata kuliah sketsa. Jadi mata kuliah sketsa ini adalah mata kuliah praktikum. Tapi karena keadaan dan menurut surat edaran rektor, ini sampai saat ini belum diizinkan atau belum diperbolehkan untuk memberi kuliah secara luring atau tatap muka, tapi harus secara daring. Saya pribadi sebetulnya lebih senang memberi kuliah ini di kelas, bisa melihat Anda semua, saya bisa presentasi, mungkin memberi contoh gambar atau yang lain, kita bisa bergurau gitu. Saya lebih senang seperti itu. Tapi gimana lagi, ini memang keadaan masih seperti ini karena pandemi ini memang belum selesai. Jadi Semoga saja pandemi ini lekas selesai dan kita bisa bertemu lagi, bertatap muka, bergurau di dalam kelas. Itu saya sangat senang sekali melihat Anda semua bersemangat. Itu saya senang sekali. Kalau secara daring begini kan sangat terbatas, saya nggak bisa melihat Anda semua. Dan karena ini mata kuliah praktikum, saya sudah pikirkan bagaimana nanti prakteknya. Ya terpaksa ini kita nanti akan banyak, atau Anda nanti akan banyak menerima instruksi dari dosen dari kami. Dan dengan segala keterbatasan ini, nanti juga akan kita beri materi-materi yang penting untuk Anda pakai untuk membuat sketsa. Di antaranya nanti bagaimana membuat teknik blocking, bagaimana membuat teknik-teknik sketsa yang lain itu. Jadi untuk mengawali sketsa 2 ini, karena sketsa 2 ini sifatnya sudah eksploratif teknis ya. Kalau di sketsa pertama ini masih menggunakan pena, Anda masih berkutat di masalah garis linier ya, membuat garis spontan. Di sketsa 2 ini juga masih membuat garis spontan, tapi sudah menggunakan kuas. Kuas yang kita gunakan di sini adalah kuas cat air ya, jangan kuas cat minyak. Kalau kuas cat minyak itu yang gepeng itu ya, gepeng dan bulunya agak kaku, itu kuas cat minyak. Tidak pakai itu. Kita memakainya kuas cat air. Kuas cat air itu yang bulat, kemudian bulu kuasnya itu di ujungnya itu bisa runcing, itu yang Anda pakai itu. Ya, dari pengalaman yang Anda lalui ini, saya kira Anda semua sudah merasakan sulitnya membuat garis spontan. Bagaimana sulitnya membuat garis spontan?
ya, dengan sekali gores, sekali tarian, set, jadi tangan, sekali gores, set, 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 jadi kaki. Jadi tidak perlu garisnya tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu diputus-putus gitu ya. Mungkin dari Anda yang belum paham betul tentang garis spontan ini. Tentang garis spontan. Kalau saya terserang Pak Eko tidak bisa menjelaskan secara verbalistik atau dengan kata-kata. Yang namanya garis spontan tuh yang bagaimana toh? Saya belum pernah membaca referensi dimanapun menemukan suatu kalimat yang tepat untuk mendefinisikan garis spontan ini. Saya biasa memberi pengertian kepada mahasiswa saya dengan jalan presentasi. Oke, saya akan presentasi untuk Anda lihat. Dari presentasi saya mungkin Anda nanti bisa membuat kesimpulan sendiri. Mana yang garis spontan dan mana yang tidak spontan itu. Coba aku tak gambaran gini ben cetha ya kan. Imam. Oke. Saya akan Pak Eko akan membuat akan menggambar elips. Anda tahu semua elips ya. Elips itu lingkaran yang menyempit. Itu namanya elips. Saya mau menggambar elips. Ini. Ya, ini elips kan. Ada semua elips. Anda lihat semua bahwa ini adalah gambar elips, yaitu bentuk lingkaran yang menyempit. Ini elips di bidang A. Di ruang A ya. Saya membuat elips lagi di ruang B. Di ruang B ini. Oke, Anda perhatikan ya, Pak Eko membuat elips yang satu lagi. Saya membuat elips seperti itu. Ya, sama. Ini elips, ini juga elips. Nah, menurut Anda yang dibuat secara atau dengan garis spontan itu yang mana? Yang A atau B? Ya. Anda pasti bisa menyimpulkan, oh itu yang spontan yang B Pak, yang gambar B. Karena apa? Karena Anda pasti punya alasan. Anda pasti punya alasan.
Nah, saya minta ini anggotanya baru berapa orang ya? Sudah? Isi on. Oke, sebagai tugas pertama untuk sketsa 2 ini, sekali lagi Anda tugas pertama ini menggunakan kertas sketsa HVS dan menggunakan kuas. Menggunakan kuas dalam hal ini adalah ujung kuas. Ujung kuas yang Anda buat untuk membuat garis. Jadi ini masih linier. Masih tetap linier, tapi menggunakan kuas. Nah, objeknya apa? Objeknya tidak usah jauh-jauh dari tempatmu tinggal. Objeknya adalah benda-benda alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga yang mengandung unsur elipsnya bentuknya. Yang mengandung unsur elips. Elips itu ada piring misalnya, ada gelas, ya, ada ember besar, ember kecil, ada kaleng biskuit, itu kan mengandung elips, ya. Ya, alat-alat rumah tangga yang mengandung elips. Anda buat 10 lembar saja. 10 lembar. Nanti kalau sudah selesai, kamu buat di PDF, ya. Kamu buat di PDF kan dengan size maksimal 5 MB, ya. Anda semua pasti bisa memproses bagaimana harus dikompres, ya. Karena kalau tidak dikompres itu mungkin bisa 100 lebih MB. Nanti kita mendownloadnya agak susah kalau size-nya terlalu besar. Jadi harus dikompres dulu maksimal 5 MB, 5 MB. Itu sudah cukup, ya. Di PDF kan 10 lembar sketsa dengan objek alat-alat rumah tangga yang memiliki unsur bentuk elips. Unsur bentuk elips. Untuk 1 lembar isinya 1 saja. 1 lembar kertas isinya satu sketsa benda. Jadi jangan banyak-banyak dalam 1 lembarnya. 1 lembar cukup 1 buah benda atau 1 buah sketsa tentang objeknya itu. Ya, sekali lagi 10 lembar. Di PDF kan dengan size maksimal 5 MB. Waktunya 1 minggu. Karena minggu berikutnya nanti akan ada tugas yang lain lagi. Jadi nanti kalau sudah selesai, Anda foto, kemudian di PDF kan,
dikompres maksimal 5 MB, baru di-share ke grup sketsa 2 kelompoknya Pak Eko gitu. Jelas ya? Kasih nama. Dan jangan lupa dikasih nama jelas dan name ya. Jangan lupa dikasih nama jelas dan name-nya. Ada yang kurang jelas nanti bisa japri ke Pak Eko, tanya apa saja tentang sketsa 2 ini. Tugasnya gimana, materialnya apa, tekniknya gimana. Bisa tanya ke Pak Eko langsung ke japri ke saya ya. Terima kasih, selamat siang.